Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiah Mutmainah dari Pendidikan Biologi 6A. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pembuahan ganda pada tanaman Angiospermae. Jadi pada bagian tumbuhan terdapat bunga, di mana pada bagian bunga ini terdapat dua alat perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu ada putik dan juga benang sari. Nah, pada putik ini merupakan alat perkembangbiakan betina, dan pada jantan itu alat perkembangbiakannya yaitu benang sari. Nah, bagaimana pembuahan ganda yang terjadi pada tanaman Angiospermae? Maka dapat disimak pada video berikut ini. Pada tumbuhan Angiospermae memiliki organ bunga, di mana di dalam bunga terdapat bagian bunga yang berupa putik dan juga benang sari. Nah, pada bagian putik terdapat yang namanya bakal buah, di mana pada bakal buah ini terdapat bakal biji. Pada bakal biji ini terdapat satu inti sel megaspora yang kemudian akan membelah sebanyak 2 kali dan menghasilkan 4 sel megaspora. Kemudian dari 4 sel megaspora ini yang bertahan hanya 1 sel megaspora saja, sedangkan 3 sel megaspora lainnya akan mengalami degenerasi atau mengalami kematian. Sel megaspora ini akan membesar dan inti sel megaspora akan mengalami pembelahan sebanyak 3 kali. Kemudian 8 inti sel megaspora ini akan bergerak ke kutub masing-masing. 3 inti sel akan bergerak ke kutub utara yang nantinya membentuk sel yang bernama sel antipoda. Kemudian 2 sel yang berada pada kutub selatan akan membentuk yang namanya sel sinergit, dan di antara sel sinergit ini akan membentuk sel ovum. 2 inti sel yang berada di tengah akan membentuk inti kandung lembaga sekunder. Kemudian kita lanjut ke benang sari, di mana di sini terdapat anter atau kepala sari, di mana di dalam kepala sari ini terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. Serbuk sari yang telah matang ini akan melepaskan diri, dan serbuk sari ini nantinya akan melekat kepada kepala putik. Sesampainya di kepala putik, inti sel benang sari akan masuk melalui tabung sari, yang selanjutnya inti sel ini akan sampai pada bakal biji. Di dalam inti sel benang sari terdapat 1 sel vegetatif dan 2 sel generatif, di mana sel vegetatif akan menghancurkan sel sinergit, lalu sel generatif akan masuk dan membuahi ovum, dan 1 sel generatif lainnya akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang nantinya berfungsi untuk nutrisi bagi zigot. Nah, begitulah yang dinamakan sebagai proses pembuahan ganda pada tanaman Angiospermae. Nah, setelah menyimak video dari pembuahan ganda pada tanaman Angiospermae, maka dapat kita simpulkan proses pembuahan ganda terjadi karena benang sari melekat kepada kepala putik, di mana pada benang sari ini terdapat 3 inti sel. Ada 1 inti sel vegetatif dan 2 sel
generatif. Nah, inti sel vegetatif ini akan menuju bakal biji, begitu juga dengan dua inti sel generatif lainnya. Satu inti sel vegetatif akan bergerak menuju sel sinergit dan akan menghancurkannya, lalu akan membuka jalan bagi dua inti sel generatif. Lalu inti sel generatif akan menuju sel ovum, dan inti sel generatif lainnya akan menuju inti kandung lembaga sekunder yang berguna sebagai nutrisi bagi zigot. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.